Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pemeriksaan Gisela Anastasia, kita langsung bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Haryadi Jamal dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ya, Anggita, apa yang ingin digali oleh pihak kepolisian pada pemeriksaan kali ini? Ya, Julita, pihak penyidik kepolisian atau lebih tepatnya penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino Budufretes terkait dengan kasus video pornografi, di mana keduanya dijadwalkan menghadiri pemeriksaan pukul 10.00. Tadi sendiri tersangka Michael Yukino Budufretes sudah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.15, di mana sebelum menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus, ia terlebih dahulu melakukan rapid test dan saat ini masih menjalani pemeriksaan dengan penyidik Ditreskrimsus. Terkait dengan kehadiran dari Gisela Anastasia sendiri, tadi kami sempat menanyakan kepada kuasa hukum Gisela Anastasia apakah dia akan menghadiri pemanggilan perdananya sebagai tersangka hari ini, namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi. Keduanya sendiri hari ini akan menjalani agenda pemeriksaan perdana dengan status sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Selasa 29 Desember 2020 lalu setelah melakukan gelar perkara dan juga 2 kali pemeriksaan. Sementara itu terkait dengan kemungkinan penahanan terhadap Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino Budufretes, pihak kepolisian masih belum bisa memberikan kepastian terkait hal ini, di mana menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penyidik Polda Metro Jaya masih akan melihat hasil pemeriksaan keduanya hari ini sebagai tersangka. Dan status dari Gisela Anastasia yang sebagai orang tua tunggal dengan 1 anak ini juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik untuk melakukan penahanan. Sementara itu, dalam pemanggilan perdana keduanya dengan status sebagai tersangka, kepolisian atau penyidik akan menggali keterangan dari keduanya berkaitan dengan pasal yang telah disangkakan oleh penyidik. Julita. Ya, Anggita, sebenarnya pasal apa saja yang disangkakan kepada Gisel? Terkait dengan status tersangka dari Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino Budufretes, penyidik mengenakan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, di mana dalam pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model dalam konten yang bermuatan pornografi. Kedua tersangka yaitu Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino Budufretes menghadapi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atas kasus video pornografi ini. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino sudah mengakui perbuatannya, di mana menurut keterangan kedua tersangka, mereka melakukan perekaman video pornografi ketika berada di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada tahun 2017. Saat itu, menurut keterangan dari kedua tersangka, Gisela Anastasia mengajak Michael Yukino untuk menjadi asisten dalam pekerjaannya di Medan. Dalam kasus ini, polisi sendiri menilai ada unsur kelalaian terhadap Gisel, di mana Gisel dinilai lalai dalam menyimpan video pornografi tersebut. Sebelum muncul dan juga beredar pada November 2020, video pornografi tersebut dikirim oleh Gisel kepada Nobu melalui fitur airdrop di telepon genggam Gisel usai mereka melakukan perekaman video pornografi. Gisela Anastasia sendiri mengaku bahwa ponsel yang digunakan untuk merekam video pornografi tersebut rusak dan juga hilang. Selain menetapkan Gisela Anastasia dan juga Michael Yukino Budufretes sebagai tersangka, polisi juga sudah menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus video pornografi ini, yaitu PP dan juga MM sebagai tersangka penyebar video secara masif, di mana keduanya menyebarkan video pornografi Gisela dan juga Michael Yukino di media sosial untuk menaikkan jumlah followers dan juga memenangkan giveaway di media sosial. PP dan juga MM sendiri sudah ditahan oleh pihak kepolisian, di mana mereka dijerat pasal 27
ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Demikian Julita. Baik Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Anggita Wulandewi dan juru kamera Haryadi Jamal dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.